Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin menjelaskan materi tentang kelompok 1 sampai kelompok 3 demi untuk memenuhi tugas individu pada minggu pertama. Oke. Untuk kelompok pertama kita bisa cari di sini. Nah, ini materi kelompok pertama. Kita langsung buka aja di sini. Materi kelompok pertama yaitu adalah etika, moral, dan hukum. Kita langsung aja masuk ke pendahuluannya biar cepat. Oke. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini, para pelajar atau anak muda sekarang seperti kehilangan arah dan tujuan. Mereka terjebak pada lingkaran dampak globalisasi yang terlebih mengedepankan sikap tidak peduli akan tetapi lebih mengarah pada sifat anarkisme. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap generasi muda sekarang ini tidak memberi pengaruh positif sebagai seorang yang terpelajar. Faktor dari kemajuan teknologi dan informasi serta masuknya pengaruh kebudayaan barat yang masuk ke Indonesia secara bebas menyebabkan kemerosotan etika moral para generasi muda saat ini. Hal ini tentu saja sangat cepat berpengaruh pada diri mereka, baik itu dilihat dari sopan santun dalam berperilaku, gaya berbicara, serta sikap toleransi, menghormati dan menghargai orang yang ada di lingkungan sekitar, sehingga nilai Pancasila tidak lagi dijadikan sebagai pedoman hidup generasi muda Indonesia saat ini. Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi menuntut adanya hukum acara perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien, sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan. Kita masuk bab 2 pembahasan. 2. Etika, moral, dan hukum. 1.1. Materi pembelajaran. 1. Definisi etika dan mengapa mahasiswa perlu dan penting untuk bertindak sesuai dengan kode etik. Jawabannya adalah etika ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, aturan apapun pola-pola dari tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia, karena agar manusia mampu untuk mengontrol pribadi dan dapat mengetahui dan membandingkan moral-moral yang ada di masyarakat. 2. Perbedaan etika, hukum, dan moral. Jawabannya, perbedaannya ialah etika muncul dari kebiasaan tingkah laku yang dianggap baik di masyarakat, sedangkan hukum itu dibuat oleh manusia dan terkadang mementingkan sebuah pihak, dan moral berasal dari hati tiap manusia. Mengapa etika bisnis menjadi semakin penting? Jawab, karena untuk memudahkan penerapan etika perusahaan dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan ke dalam manajemen. Apa yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menyempurnakan etika bisnis organisasi? Jawabannya, yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menyempurnakan etika bisnis organisasi yang harus mempunyai prinsip umum menjalankannya dengan prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, loyalitas, dan integritas moral. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam karyawan beretika dalam suatu perusahaan. 1.2. Tujuan pembelajaran mampu memahami definisi dan perbedaan etika, hukum, dan moral. 1.3. Aktivitas pembelajaran, diskusi kelompok tentang perbedaan etika, moral, dan hukum, pembagian kelompok sosialisasi, pembagian kelompok presentasi. 1.4 ada etika versus moral. Tabel 1.1 perbandingan etika dan moral. Definisi etika dan moral. Definisi etikanya ya. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesama dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Moralnya adalah nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Asalnya
Asal faktor eksternal sistem sosial, moralnya faktor internal individual. Motivasi dalam beretika tentunya, dalam etika sosial manusia harus mengetahui kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai salah satu anggota umat manusia. Etika individu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Moral motivasi. Dalam memotivasi moral sebagai umat manusia, tentunya kita harus mengikuti norma-norma yang ada di setiap jenjang kehidupan sehingga dapat menciptakan tingkah laku yang baik. Etika fleksibilitas, etika sangat konsisten. Moral fleksibilitas pada dasarnya bersifat etika fleksibilitas, etika sangat konsisten dalam konteks tertentu, namun bisa sangat variasi dalam konteks yang lain. Moral fleksibilitas pada dasarnya bersifat konsisten, meskipun dapat berubah jika keyakinan seseorang berubah. Etika sejarah berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Kemudian adalah moral sejarah. Bila kata etika berasal dari bahasa Yunani, maka moral ini berasal dari bentuk tunggal kata moral, yaitu mos, sedangkan bentuk jamaknya yaitu mores, yang masing-masing mempunyai arti kata yang sama, yaitu kebiasaan, adat. Dan 1.5 etika versus hukum. Tabel 1.2 perbandingan etika dan hukum. Etika, definisi etika. Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesama dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ada definisi hukum, himpunan peraturan-peraturan perintah dan larangan-larangan yang mengurusi tata tertib suatu masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Hukum berisi sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Ada isi etika deskriptif, etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian terhadap objek yang diamati. Etika normatif, etika yang mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan mana yang buruk dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh manusia. Kemudian ada etika individu, etika yang objeknya manusia sebagai individualis, berkaitan dengan makna dan tujuan hidup manusia. Kemudian ada isi hukum, berisi tentang perintah, artinya kaidah hukum tersebut mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Misalnya ketentuan syarat syahnya suatu perkawinan, ketentuan wajib pajak dan sebagainya. Berisi larangan, yaitu ketentuan yang menghendaki suatu perbuatan tidak boleh dilakukan, misalnya dilarang mengambil barang milik orang lain. Bersetubuh dengan wanita yang belum dinikahi secara sah dan sebagainya. Kemudian ada berisi perkenan, yaitu ketentuan yang tidak mengandung perintah dan larangan, melainkan suatu pilihan boleh digunakan atau tidak, namun bila digunakan akan mengikat bagi yang menggunakannya. Dan tadi di sini ada di etika isi etika ini ada satu lagi. Etika sosial, etika yang membicarakan tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial dan hubungan interaksinya dengan manusia lain, baik dalam lingkup terkecil keluarga hingga yang terbesar bernegara. Dibuat oleh sosial masyarakat, negara hukum. Kemudian hukuman etikanya, hukuman etika. Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil ataupun pelanggaran yang dapat memanfaatkan. Dengan demikian, hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat. Sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diajar dengan hukuman pidana ataupun perdata pedomannya sesuai KUHP. Tujuannya untuk menciptakan nilai moral yang baik. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan di masyarakat. Etika yang baik mencerminkan perilaku yang baik, sedangkan etika yang buruk mencerminkan perilaku yang buruk dan akan menciptakan suatu keluaran, yaitu berupa penilaian di masyarakat.
Tujuan hukum mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Perdamaian antar manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan hukum seperti kehormatan, kemerdekaan jiwa, dan harta benda dari pihak yang merugikan. Ada 1.6 contoh etika hukum dan moral. Etika 1. Mengucap salam saat bertemu ke rumah orang lain. Etika ini sudah diajarkan sejak dulu sehingga sekarang, sehingga seseorang yang tidak mengucap salam saat bertamu akan dianggap tidak memiliki etika. 2. Mencium tangan kedua orang tua ketika akan beraktivitas. Selain mengucapkan salam bertamu, ada juga contoh etika lain, yaitu mencium tangan kedua orang tua ketika hendak melakukan kegiatan. Tidak hanya diperhatikan oleh seorang anak yang masih sekolah, namun juga seorang yang akan berangkat bekerja. 3. Membuang sampah di tempat sampah. Etika ini diajarkan sejak dahulu hingga sekarang. 4. Memohon maaf ketika melakukan kesalahan. Ada juga contoh etika yang lain, yaitu meminta maaf ketika melakukan suatu kesalahan. Kemudian ada poin hukum. Peraturan lalu lintas. Norma hukum berlaku dalam peraturan lalu lintas. Jika kita tidak sengaja melanggar lampu merah atau sengaja, maka akan dikenakan sanksi berupa surat tilang. Ini termasuk dalam norma hukum. Membayar pajak kok masuk norma hukum? Masuk. Kenapa masuk norma hukum? Apabila kita tidak membayar pajak, maka kita akan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Ingat bahwa norma selalu memiliki sanksi pada setiap pelanggaran, tergantung berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan. Oke, 3. Tidak merusak fasilitas umum. Merusak fasilitas umum pastinya akan mendapat sanksi. 4. Mentaati hukum yang berlaku, seperti tidak kebut-kebutan di jalan raya, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak terjerat dalam kasus apapun. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah. Datang ke sekolah pagi hari dan memakai atribut yang lengkap pastinya. 6. Peraturan dalam agama. Agama memiliki peraturan yang juga berkaitan dengan hukum. Misalnya membunuh, tak hanya mendapat dosa, tetapi juga mendapat hukuman dunia. 7. Hukum di masyarakat. Dalam masyarakat juga terdapat hukum. Contoh, lingkungan kita mengadakan kerja bakti tiap hari Jumat dan kita tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut, maka kita akan mendapatkan sanksi sesuai dengan yang sudah disepakati. 8. Hukum dalam pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, para lembaga juga memiliki sumpah yang apabila melanggar akan mendapatkan sanksi. Kemudian ada poin moral di sini. Moral. 1. Berbicara pelan di depan orang tua. Tindakan seperti ini sebagai contoh mengenai bentuk penghormatan yang selalu diperlihatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang mempunyai budaya bangsa timur seperti Indonesia. Kemudian berbicara pelan di depan sebagai ilustrasi nyata perilaku moral yang baik. Kemudian 2. Menunduk ketika berjalan. Selain dari contoh di atas, ada contoh lain yang juga tentang moral. Ini seperti tindakan menunduk sesaat sesudah melewati orang-orang di sekeliling. Berjalan yang menunduk telah diajarkan oleh nenek moyang, serta juga sebagai harapan memperoleh rasa penghormatan pada orang-orang yang lebih tua umurnya. 3. Membuang sampah pada tempatnya. Contoh lainnya yang bisa kita ambil ialah seperti membuang sampah pada tempatnya. Tindakan yang baik ini yakni membuang sampah pada tempatnya, itu adalah moral baik. Sedangkan moral yang buruk ialah membuang sampah sembarangan. Tidak membuat keributan di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, fenomena sosial yang sering terjadi seringkali dihubungi dengan ribut saat berada di dalam kelas atau ketika jam belajar. 5. Tidak korupsi uang rakyat. Masalah sosial yang sudah tidak asing lagi dan sering sekali terjadi kasus korupsi. Orang yang melakukan korupsi tentu saja banyak sekali merugikan masyarakat, bahkan secara nyata akan membuat masyarakat sengsara. Oleh sebab itu, demi menciptakan kestabilan negara, para koruptor haruslah dibasmi oleh mahasiswa, masyarakat, ataupun oleh pelajar sendiri. Kemudian ada bab 3 penutup. Di sini ada 3 kesimpulan. Harusnya 1. Manusia itu hakikatnya adalah makhluk sosial, mempunyai keinginan untuk hidup bermasyarakat dengan manusia-manusia lain. Artinya setiap manusia mempunyai keinginan untuk berkumpul dan mengadakan hubungan satu sama lain dengan sesamanya. Etika berarti watak sosial lain atau adat, sifat moral saling mengadakan hubungan satu sama lain dalam bermasyarakat.
Agama adalah upaya manusia untuk mengenal dan menyembah ilahi yang dipercaya dan memberikan keselamatan serta kesejahteraan hidup. Hukum sebagai hasil pengembangan formal maupun dan kebiasaan, di mana suatu negara atau masyarakat tertentu mengaku terkait dengan aturan yang ada. Oke. Kemudian ada daftar pustaka. Oke, sekian dari saya mengenai makalah dari kelompok 1, yaitu etika, moral, dan hukum. Nanti di video selanjutnya saya akan melanjutkan video kedua dan ketiga. Oke, salam.